Halo, berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan aturan kemiripan dokumen atau similarity atau aturan mengenai anti plagiasi yang ada di Lamdik. Nah, aturan tersebut bisa diunduh di website Lamdik. Ya, kita cek di sini. Masuk ke lamdik.or.id, kemudian di halaman muka atau homepage ini kita masuk ke bagian bawah. Nah, di sini ada keputusan Lam Kependidikan nomor 2 garis miring pengtitik Lamdik garis miring 6 garis miring 2023 tentang kemiripan dokumen akreditasi prodi kependidikan. Nah, kita cek isinya, diklik selengkapnya ini. Oke, sudah keluar. Di sini ada isi dari keputusan tersebut tentang kemiripan dokumen akreditasi prodi kependidikan. Nah, kita cek atau scroll ke bawah pasal 1 ya. Kita baca dulu. Dokumen akreditasi prodi kependidikan atau APSK yang digunakan untuk mengusulkan APSK pada Lamdik menunjukkan mutu kinerja dan evaluasi diri prodi kependidikan yang disusun oleh pengelola prodi secara objektif, jujur, akurat, dan benar. Memiliki keunikan dan tidak menunjukkan kemiripan dengan dokumen akreditasi prodi lain. Kemudian ayat 2, dokumen APSK diperiksa adanya kemiripan dengan dokumen akreditasi prodi lain oleh Divisi Akreditasi dan Asesor dengan bantuan perangkat lunak dan atau secara manual. Oke, kemudian kita masuk ke pasal 2. Ayat 1, dokumen APSK dapat dikategorikan mempunyai kemiripan dengan dokumen akreditasi prodi lain apabila terbukti bahwa dokumen tersebut A. Mempunyai kemiripan melebihi tingkat kewajaran sebesar 35% atau lebih. B. Merupakan hasil kopas atau copy paste dari dokumen akreditasi prodi lain. Ayat 2-nya, dokumen APSK yang diuji atau diperiksa adalah bagian dokumen lembar evaluasi diri atau LED pada kriteria atau bagian B dan juga pada analisis permasalahan atau bagian C. Yang ketiga, uji dokumen APSK pada LED dilakukan menggunakan perangkat lunak dan atau secara manual oleh Divisi Akreditasi dan Asesor. Nah, pasal 3-nya, ayat 1 berbunyi dokumen APSK yang diduga mempunyai kemiripan perlu dibuktikan kebenarannya. Kemudian, dokumen APSK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada Direktorat Akreditasi dengan menunjukkan bukti. Direktorat Akreditasi mengklarifikasi ke program studi. Kemudian yang keempat, Direktorat Akreditasi melaporkan disertai pertimbangan sanksi kepada Ketua Umum untuk ditetapkan sanksi. Nah, pasal 4-nya, prodi yang dokumen APSK-nya terbukti mempunyai kemiripan diberikan sanksi. 1. Usulan APSK tidak diproses lebih lanjut atau dihentikan. Kemudian yang kedua, status APSK ditetapkan TMSP atau tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Terhitung sejak habisnya masa berlaku status dan peringkat APSK. Dan yang terakhir, perguruan tinggi atau prodi dapat mengajukan kembali usulan APSK setelah 1 tahun. Terhitung sejak habisnya masa berlaku status dan peringkat APSK. Dengan ketentuan, usulan APSK dapat diajukan 6 bulan sebelumnya dan telah mengikuti proses pendampingan. Kemudian pasal 5 tentang ketentuan peralihan, prodi yang telah mendapatkan sanksi penundaan pengusulan akreditasi sebelum ditetapkannya keputusan ini
dapat mengajukan usulan APSK setelah memperbaiki dokumen akreditasi prodi tersebut sehingga tidak mempunyai kemiripan dengan prodi lain dan mengikuti pendampingan. Pasal 6, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 19 Juni. Demikian terkait dengan kemiripan dokumen di Lamdik. Oleh karena itu, bagi pengelola prodi harap berhati-hati ya terkait dengan penyusunan LED supaya tidak terjadi yang namanya plagiasi dan menghindari adanya kemiripan sekecil mungkin ya dengan dokumen atau LED dari prodi yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.